Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di kesempatan pada pagi hari ini, hari Selasa, materi pembelajaran kita yaitu pembelajaran agama Islam PAI, yaitu bab 2, beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman artinya percaya, ya. Yang dimaksud iman itu adalah percaya, mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati. Pada teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Itu yang dimaksud dengan iman. Adapun malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Nah, malaikat Allah itu yang gaib, jadi nggak kelihatan makhluknya Allah. Makhluk-makhluk yang lebih dahulu diciptakan daripada manusia meski jumlahnya tidak diketahui secara pasti, akan tetapi Allah mewajibkan kepada umat Islam itu mengimani 10 malaikat. Nah, jadi diimankan kita kepada agama kita Islam yaitu meyakini malaikat itu ada 10, ya. Iman kepada malaikat itu sendiri mendukung makna bahwa kita harus percaya yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, nur, yang diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Ciri dari orang beriman dalam memiliki keyakinan yang kekuatannya. Nah, jadi iman kepada malaikat itu sendiri mengandung makna bahwa kita harus percaya yakin bahwa ciptaan Allah yang tidak kelihatan atau yang terdahulu itu ada. Sedangkan malaikat itu diciptakan dari nur. Nur apa? Dari nur Muhammad. Tuh. Sedangkan sifat-sifat malaikat yaitu juga memiliki sifat. Allah, Rasul, manusia itu juga memiliki sifat, sedangkan malaikat juga memiliki sifat. Sifatnya yaitu al-ghaib, artinya tidak kelihatan. Yang B, diciptakan dari cahaya nur, nurnya dari nurnya Muhammad. C, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, jadi tidak melanggar perintahnya Allah. Ya, jadi taat patuh kepada perintah Allah. D, tidak memiliki hawa nafsu seperti yang dimiliki manusia dan hewan. Jadi manusia itu tidak memiliki hawa nafsu, adanya punyanya akal. Akal yang buat yang diperintah oleh Allah, ya. Akalnya itu hanya bisa perintahnya Allah akalnya. Tidak memiliki nafsu, hanya punya akal pikiran. D, tidak berjenis kelamin, jadi malaikat itu tidak berkelamin seperti manusia atau hewan. Yang F, tidak makan dan tidak minum. Nah, tidak makan dan minum. G, tidak pernah berbuat dosa, jadi malaikat itu tidak pernah buat dosa. H, tidak tidur atau ngantuk. Ya berarti ya itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Diciptakan Allah dengan tugas tertentu. Nah, jadi malaikat itu mempunyai tugas-tugas tertentu. Senantiasa bertasbih dan taat kepada perintah Allah Taala, dan yang terakhir tetap berdoa, tetap zikir, tetap menegakkan Allah Taala. Yang B, nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat merupakan cipta Allah yang berjalan sebagai makhluk halus, tauhid yang tidak berketinggalkan. Ya, jadi sifat Allah itu makhluk halus. Ke-10 malaikat beserta tugasnya adalah sebagai berikut. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mengepalai para malaikat. Nah, malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat yang sangat bagus, baik, dan sangat ibaratnya kalau di sini yaitu mengepalai malaikat. Jadi ketuanya malaikat itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Malaikat Mikael adalah malaikat yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya. Nah, Mikael ini membagikan rezeki. Sedangkan malaikat Israfil adalah malaikat yang mempunyai tugas meniup sangkakala atau trompet di waktu akhir zaman nanti, ya, di waktu zaman nanti atau di waktu hari kiamat. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidupnya. Nah, jadi tugasnya yang menyabut nyawa setiap orang meninggal itu adalah malaikat Israel. Malaikat Munkar dan Nakir mempunyai tugas untuk menanyai manusia di dalam kubur atas tingkah laku yang telah dilakukan sesama hidup di dunia. Nakir akan menanyakan berapa berikut. Nah, ini ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, ini nanti di waktu dikubur, ya, jenazah dikubur, ditinggalkan
takziah orang-orangnya nanti akan ditanya muka dan nakir. Yang keenam, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid tugasnya mencatat semua amal baik dan dilakukan oleh manusia yang diliputi perkataan maupun perbuatan. Jadi malaikat raqib dan atid itu ada di bahu kita kanan kiri ya. Raqib atid itu mencatat amal baik dan amal bagus. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Lah ini paling ganas ya. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan melihara surga. Nah, jadi malaikat Ridwan itu murah senyum, bagus ya. Di surga itu malaikat Ridwan paling bagus gitu. Nah, jadi yang terusnya yang terakhir yaitu keyakinan pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Ta'ala memberikan balasannya. Jadi kita harus berhati-hati menjalankan setiap harinya, harus kita berbuat baik, jangan melakukan dosa atau maksiat karena semuanya akan dicatat ya. Yang kedua yaitu banyak mengingat kematian, harus ingat kepada kematian, semuanya makhluk itu pasti akan mati. 3. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Nah, contohnya seperti menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dengan keadaan suci dan sebagainya. Itu dulu ya dari Yanda. Kalau ada yang ditanyakan dari kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.